Halo sahabat Alim, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya, diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah oleh Sang Kuasa. Berjumpa lagi dengan saya, Papa J di channel Alim, Alur Film. Nah, karena biaya hidup saya dari paket data kalian, Papa J mau ucapin terima kasih banyak ya kepada penonton setia Alim. Dan untuk yang baru mampir, mohon dibantu subscribe ya teman-teman, agar saya lebih semangat lagi untuk membuat alur cerita film lainnya. Dan sahabat Alim, kalau ingin request langsung di komen saja ya sob. Film yang bisa menggugah hati yang menyaksikan film ini berasal dari negeri tirai bambu, yang dimana menceritakan jerih payah orang tua dalam merawat sang anak demi memiliki masa depan yang cerah dan mampu mengantarkan keluarganya keluar dari jurang kemiskinan. Namun di balik usaha orang tuanya untuk membuat anaknya sukses, ada kekecewaan tersendiri pada diri anaknya. Seperti apakah kisahnya? Yuk, mari kita saksikan. Check it out. Anak yang terlihat sibuk mengurus rumahnya ini bernama Mingse, seorang anak yang hidup dalam keluarga yang miskin. Ayah ibunya sehari-hari hanya bekerja sebagai kulit serabutan, yang dimana penghasilan tiap bulannya hanya cukup buat beli beras dan lauk seadanya. Selain itu, Mingse juga harus merawat neneknya yang sudah sakit-sakitan. Hidup miskin, melarat, dan juga serba kesusahan tak begitu saja mematahkan semangat Mingse untuk mengubah hidupnya. Walau masih kecil, pemikiran Mingse sudah lebih tinggi dari anak-anak seumurannya. Dan untuk membantu perekonomian keluarganya, Mingse memungut sampah daur ulang sepulang sekolah. Dan tidak jarang pekerjaannya itu mendapat cacian dan hinaan dari teman-temannya. Miris melihat anak muridnya hidup begitu melarat, pihak sekolah pun berniat memberikan bantuan kepada Mingse, karena Mingse juga anak yang baik dan pintar. Namun, ayah Mingse yang bernama Damangse langsung menolak bantuan itu. Akhirnya, karena tidak ada kesepakatan, sang kepala sekolah pun akhirnya pergi dari rumahnya. Namun ternyata, teman-teman harus tahu bahwasanya ayah Mingse ini adalah berpura-pura hidup melarat. What the fuck? Damn! Oke sahabat Alim, mari saya perkenalkan kembali. Pria ini bernama Damangse Wijaya. Ia adalah seorang sultan kaya raya di Cina, di mana tak ada satupun perusahaan di Cina yang mampu menandingi kekayaan Damangse. Bahkan saking kayanya, Damangse sampai rela membeli satu perkampungan kumuh dan menyulapnya menjadi sebuah komplek rahasia. Komplek rahasia? Jadi untuk apa komplek rahasia ini? Yang jelas untuk mengamati tumbuh kembang anak keduanya ini, yaitu Mingse. Damangse tak ingin anak keduanya ini tumbuh menjadi pria yang manja seperti kakaknya. Dan sebenarnya Mingse nggak tahu kalau dia punya kakak. Yang dia tahu adalah anak pertama dari keluarga Damangse dan Inangse. Dan sang kakak sebenarnya telah Damangse kirim ke Amerika. Oleh karena itu, Damangse tak masalah jika harus pura-pura miskin demi anak keduanya ini, biar bisa tumbuh kuat dan mampu menghargai setiap apa yang terjadi di dunia ini dan menghargai semua usaha yang dia lakukan. Are you okay, boy? Okay. Is there a post office in this neighborhood? Where is it? Awalnya ide pura-pura miskin ini ditentang sang istri yang bernama Inangse, bahwa dia tidak tega melihat anak keduanya itu hidup melarat. Tetapi Damangse memberitahu bahwa seluruh pencapaiannya saat ini bukan tanpa sebuah pengorbanan. Mendiang ibunya dulu hanyalah orang miskin, yang membuat Damangse mau tidak mau harus bekerja lebih keras dari orang lain. Dan lihatlah sekarang, dari sisi pencapaiannya, bahkan apapun yang dia inginkan, dia bisa penuhi sebenarnya.
Namun, Damangse kini hanya ingin seorang pewaris yang mandiri, kuat, cerdas, dan berdikari. Tidak seperti anak pertama mereka yang terlalu manja dan selalu menghabiskan uang. Mendengar penjelasan itu, sang istri Dainangse pun akhirnya mengiyakan keinginan sang suami. Namun di sisi lain, sepertinya sampai saat ini yang masih belum ikhlas anak manis mereka hidup menderita adalah mertua Damangse. Mereka berdua berniat menyambut Mingse yang sedang pulang sekolah. Karena hari ini ulang tahunnya, sang kakek dan nenek membawakan Mingse hadiah yang begitu mewah. Namun, Damangse dan jajaran segera meringkus di dalam mobil. Kedua mertuanya mengomel bahwa mereka hanya ingin memberikan cinta kepada sang cucu. Di dalam mobil, si nenek mengatakan, "Masa ya nggak boleh memberikan hadiah kepada cucuku?" Lalu, Damangse mengatakan, "Bukan nggak boleh, tapi bagi Damangse, perlakuan manja akan bisa mempengaruhi sikap dan tabiat si Mingse. Karena hanya Mingse harapan terakhirnya untuk melanjutkan bisnis. Maka dari itu, Damangse ingin mendidik anaknya menjadi tangguh dengan caranya sendiri." Scene berganti di mana ketika di rumah, kedua mertua Damangse masih saja tak terima kalau sang cucu harus hidup menderita. Ibu mertua hampir saja keceplosan tentang jati diri keluarga mereka. Segera Damangse mengamankan mertua dengan cara 我一定服他啊！让他吃蛋糕，好了，保护不了。 Karena kejadian itu, kedua mertua Damangse pun akhirnya pamit pulang. Dan sebagai ungkapan sayang mereka kepada Mingse, ayah mertuanya pun memberikan uang jajan sama cucunya sebanyak $100. Namun, apakah Mingse kegirangan dan meronta kesenangan seperti anak kecil pada umumnya ketika dapat salam tempel? Tidak sama sekali. Mingse malah berkata kepada sang ayah bahwa uang ini akan ia simpan sebagai tambahan untuk hidup keluarga mereka. Scene berganti di malam harinya, kegiatan Damangse sekeluarga membaca buku. Lalu Damangse berkata, jika mau sukses dan kaya raya, mereka harus rajin membaca. Namun, Mingse balik bertanya, mereka semua rajin membaca, bahkan setiap malam. Tapi, kenapa nggak kaya juga? Lalu Damangse beralasan dan mengatakan bahwa sang ayah baru suka membaca akhir-akhir ini saja. Jadi, biar hidup Mingse di masa depan bisa sukses, Mingse, kamu harus rajin ya nak. Sewaktu menjawab ayahnya, Mingse melihat sepatu ayahnya yang robek. Dan dia janji kalau Mingse punya banyak uang, akan membelikan ayahnya sepatu baru. Jadi, tidak perlu memakai sepatu robek lagi. Esok paginya, Mingse diberi tugas oleh ibunya untuk pergi berbelanja mulai dari sayuran hingga daging di pasar. Sejenak, langkah Mingse berhenti di sebuah toko sepatu. Di sana ia bertanya soal harga sepatu yang ingin dia berikan ke sang ayah. Sepulang dari pasar, Mingse langsung memanggil ibunya dan mengatakan ia sudah membeli semua yang ibunya minta. Dan ibunya melihat sebuah box dari balik jaket mungilnya. Dainangse kira itu adalah sepatu baru untuk Damangse. Ia pun dengan girang bercerita kepada karyawannya bahwa dirinya sangat bangga kepada sang anak. Namun ternyata isi di dalam box tersebut adalah ini. Namanya juga anak-anak ya. Lalu, Damangse dan Dainangse pun segera pergi ke markas rahasia mereka. Di sana, Damangse mulai membuka seluruh CCTV di kota. Salah satu pengawalnya pun mengatakan bahwa Mingse anak cerdas dan cerdik. Dia calon pebisnis cilik. Hal itu ia ucapkan karena melihat Mingse yang mampir ke toko gadget dengan diskon 90% untuk semua barang. Namun jelas, hal itu bukanlah tanda yang baik menurut Damangse. Dia ingin Mingse lebih pintar dalam mengelola prioritas. Oleh karena itu, Damangse pura-pura pergi jauh untuk bekerja dan memberikan tanggung jawab kepala keluarga kepada anaknya Mingse.
停停我！毛了，不行报警了！别瞅上高速。 Baru beberapa hari ayahnya pergi, Mingse pun mulai merindukan sang ayah. Dia pun memikirkan untuk membeli sepatu baru untuk sang ayah. Oleh karena itu, Mingse berniat menjual gadget baru miliknya dan segera beli sepatu baru dengan uang itu. Namun, saat mau dijual, pemilik toko bilang jika gadget miliknya telah rusak, maka barang itu tidak bisa dihargai berapapun. Mingse pun menangis kencang mendengarnya. Ia bilang bahwa gadget itu adalah uang terakhir dari keluarga mereka. Jika ia tak mampu menjualnya, hidup keluarganya bisa makin sengsara. Lalu, Mingse pun pulang dengan keadaan risau karena tak tahu lagi harus bagaimana, dan dengan penuh rasa bersalah, Mingse pun membawa ibu dan neneknya untuk makan makanan enak. Mingse bilang bahwa ia yang akan membayar makanan ini dengan seluruh tabungan yang ia miliki. Jadi, mari kita makan enak dengan hati yang senang ya, ibu, nenek. Singkat cerita, karena tidak punya uang lagi, dia kembali mengais rezeki dari jalur memulung, dan tak hanya itu, ia juga mulai memungut sampah sisa dari sebuah minimarket. Namun di sana keteguhan hati Mingse diuji. Damangse yang mengawasi dari markas pun dibuat deg-degan. Ia tak mau saking miskinnya, Mingse sampai memilih jalur kriminal demi bertahan hidup. Namun ternyata Mingse melihat perkembangan Mingse yang begitu pesat, lantas Damangse mengajak anaknya berbicara. Ia sangat bangga dengan Mingse, dan ia juga tahu bahwa pengorbanan Mingse begitu besar demi keluarga ini. Seraya menatap matanya, Damangse bilang bahwa dirinya akan memasukkan Mingse ke universitas terbaik di Cina. Damangse akan melakukan apapun untuk semua hal termasuk biaya, dan itu semua demi Mingse. Di samping itu, ayahnya akan membantu Mingse untuk memulung lebih banyak sampah agar mereka bisa tukarkan dengan uang yang melimpah. Oleh sebab itu, Damangse tahu di mana mereka bisa memungut sampah yang banyak agar menghasilkan uang yang lebih banyak. Setelah usai memulung, Mingse tiba-tiba merunduk dengan posisi siap-siap. Tiba-tiba berlari sekencang mungkin. Damangse dan Dainangse pun terkejut melihat hal itu. Dan mereka tahu bahwa ternyata sang anak selama ini memiliki bakat terpendam. Bahkan, saking hebatnya, Mingse mampu menandingi para atlet yang sedang berlatih. Hal itu jelas menarik perhatian seorang pelatih timnas. Ia lantas ke rumah Damangse dan bilang bahwa akan memberinya beasiswa penuh jika Mingse mau ikutan berlatih. Mingse yang mendengar hal itu sangat gembira. Bahkan Mingse langsung teriak-teriak mengatakan bahwa dirinya akan menjadi timnas Cina terbaik dalam Olimpiade nantinya dan akan membanggakan negaranya. Namun hal itu menjadi kekhawatiran buat Damangse. Dia takut kalau dia jadi atlet, maka tidak ada yang akan menjadi penerus perusahaannya. Tanpa berniat mengurung impian anaknya, Damangse pun setuju dengan tawaran sang pelatih tersebut. Pagi harinya, Mingse terbangun dengan kaki yang kaku. Ternyata di malam harinya, Damangse telah mengoleskan obat bius ke kaki sang anak. Damangse pun segera membawanya ke klinik untuk diperiksa. Namun, sang dokter yang ternyata adalah anak buah Damangse mengatakan bahwa untuk menjadi seorang atlet sudah berakhir karena kakinya mengalami cedera yang serius. Mingse pun menangis dan kecewa dengan hasil itu. Namun Damangse menenangkannya. Dia mengatakan jika satu tujuanmu gagal, maka dirimu masih memiliki tujuan lain, atau bahkan bisa membuatnya lagi. Jadi, jangan jadikan kegagalanmu sebagai alasanmu untuk hancur. Ayah percaya bahwa anakku akan bangkit dan memiliki mimpi yang lebih tinggi dari sekarang. Beberapa tahun kemudian, kini Mingse telah menginjak kelas 3 SMA dan hari-hari masih berjalan seperti biasanya. Namun yang jelas,
Kedisiplinan dan ketekunan sejak kecil telah menjadikannya seorang pria yang sempurna. Tak hanya dalam mata pelajaran, di bidang lainnya pun ia menguasai. Hal itu jelas makin membuat Damangse yakin bahwa sebentar lagi Mingse mampu masuk ke dalam universitas terbaik di Cina dan bisa mengemban tanggung jawab besar sebagai penerus perusahaannya. Hari itu Mingse pulang lebih awal dari teman-temannya karena memang gurunya mengakui bahwa kejeniusan Mingse. Dan di perjalanan pulang, Mingse menyaksikan sebuah pemandangan yang sangat membangongkan. Ia ingat bahwa sang nenek masih sakit dan hanya bisa berbaring di rumah. Namun, hari ini ia melihat neneknya bermain basket bersama orang-orang. Keberadaan Mingse yang melihatnya, segera neneknya sadari. Ia langsung berlari sekencang mungkin untuk menghindari Mingse. Kan curiganya jadi double. Dah sakit-sakitan kok lari malah kencang banget. Dengan kejadian hari ini, pikiran Mingse pun mulai kacau dan dia yakin ini bukanlah sebuah mimpi. Jelas bahwa dia melihat sang nenek bermain basket dengan segarnya. Mingse juga segera mencari ibunya untuk meminta penjelasan. Dan sang ibu keluar. Malah membuatnya semakin bingung. Mengapa sang ibu muncul dengan pakaian serba mewah yang dihiasi perhiasan mahal? Ibunya pun terus-terus menunjukkan gestur mencurigakan bagi Mingse. Dan karena bingung dengan situasi yang ada, Mingse segera pergi keluar dari rumah. Damangse yang mengetahui bahwa penyamarannya hampir terbongkar, segera menenangkan Mingse dengan bilang bahwa sepertinya Mingse terlalu lelah belajar dan butuh untuk berlibur agar pikirannya menjadi lebih tenang. Tapi Mingse mengatakan itu tidak penting baginya. Kejadian hari ini begitu mengejutkannya, ditambah seluruh orang yang ditemui di rumah menunjukkan kecurigaan dan kebohongan, termasuk ayahnya sendiri. Jadi sahabat Alim, perlu saya jelaskan dulu ya bahwa saya sebenarnya nenek Mingse ini bukanlah nenek kandungnya. Ia hanyalah seorang karyawan dari Damangse yang diperintahkan untuk menyamar sebagai sang nenek, namanya Sasa. Karena kelalaiannya, Damangse pun mau tidak mau harus menggunakan plan B sebagai solusinya dan memindahkan Sasa ke divisi khusus di dalam markas rahasianya. Di keesokan paginya, Mingse melihat ayahnya sedang sedih dan mendengar suara tangisan. Sang ayah bilang bahwa neneknya telah meninggoy. Dan Damangse pun segera mengajaknya ke peristirahatan terakhir sang nenek. Yang jelas peristirahatan itu lagi-lagi adalah rekan Damangse. Tak lama setelah itu, Damangse dan Mingse pun sampai. Tak kuasa menahan sedihnya, Mingse langsung tertunduk di hadapan sang nenek yang terbaring kaku. Namun malah ikutan terharu karena baru ini anak kecil yang selama ini tulus merawatnya begitu sayang dengannya. Sampai-sampai Sasa telah menganggap Mingse sebagai cucunya sendiri. Namun Damangse segera menahan Sasa agar segera dibawa keluar dari tempat itu. Di saat itu juga, Mingse berteriak kepada sang nenek bahwa ia sangat menyayanginya. Mingse meminta maaf belum bisa membelikan rumah besar untuknya. Dan kalimat itulah yang jelas membuat Sasa tak bisa menahan kesedihannya dan inilah yang terjadi. Setelah melewati hal yang menyedihkan, Mingse pun kembali ke sekolah. Dan di sekolah, dia dihampiri oleh temannya yang bernama Linglung. Dia bilang bahwa tadi ia melihat ibu Mingse dengan seorang pria pergi ke sebuah villa mewah. Linglung bilang mungkin sang ibu berselingkuh karena ayah Mingse miskin, tua, dan juga hanya kerja serabutan. Mendengar hal itu, Mingse pun awalnya mengabaikannya. Namun, semakin ia mengabaikannya, malah pikiran itu semakin menguasai kepalanya. Saat sedang kegiatan belajar sedang berlangsung, tiba-tiba Linglung kembali menelpon, namun lewat handphone milik teman kelas Mingse. Dan akhirnya Mingse permisi dan keluar dari kegiatan belajar. 就在那边最里面的大房子。行，走。嗨。 Tak disangka, ternyata dugaan Mingse salah. Ayah dan ibunya bilang bahwa ini adalah kantor kerjanya yang baru. Di sana mereka bekerja sebagai tukang kebun dan pembantu. Mingse yang awalnya curiga segera minta maaf. Perlahan Mingse seperti kenal dengan tempat ini. Ia bilang bahwa saat kecil sepertinya ia pernah berenang di kolam ini. Damangse yang sedikit gugup langsung bilang kepadanya bahwa mungkin itu ingatan deja vu Mingse. Damangse memahami
jika Mingse sudah lelah hidup miskin. Jadi ia percaya bahwa anaknya ini mampu sukses dan memiliki rumah semegah ini. Tak lama berselang itu, seorang pria gondrong datang dan berteriak pada Damangse bahwa ia akan membuktikan dirinya lebih baik daripada Mingse. Segera Damangse menceburkan diri ke dalam kolam agar Mingse tak melihat pria itu. Karena sahabat Alim harus tahu bahwa pria ini bernama Jingse. Ia adalah anak tertua dari Damangse dan Dainangse. Jingse sendiri sudah sering mengunjungi sang ayah. Bahkan beberapa kali ia juga menyempatkan diri untuk menemui adiknya. Tapi setiap Jingse ingin mengungkapkan jati mereka, Damangse selalu datang menyelamatkan Mingse. Hal itu Damangse lakukan agar ia tak mengulang kesalahan yang dahulu kepada Jingse dengan memanjakannya dan selalu memberikannya hidup mewah. Namun di sisi lain, Jingse berakhir menjadi benci kepada ayahnya karena Jingse merasa dianaktirikan. Oleh karena itu, Jingse berambisi untuk mengambil hak waris perusahaan dari tangan Mingse kelak. Setelah kejadian hari itu, Mingse berkata kepada orang tuanya bahwa ia akan mendaftar ujian masuk ke universitas terbaik di Cina, dan itu semua adalah demi mereka. Damangse pun hanya bisa tersenyum bahagia dan mendoakan yang terbaik untuk putranya. Damangse pun senang nilai putranya begitu fantastis, hampir di semua mata ujian dengan nilai sempurna. Hal itu bisa mengantarkan Mingse ke ujian terakhir. Sedangkan di sisi lain, Jingse sedang menyiapkan sebuah rencana yang mengerikan. Ia melatih tubuhnya dengan begitu keras. Dan tak lupa, Jingse juga membeli sebilah arit dan topeng untuk kelancaran misinya. Setelah menunggu cukup lama, ujian terakhir Mingse pun telah usai. Para murid silih berganti keluar dari sekolah. Akan tetapi, Mingse masih saja tak kelihatan. Di sana, Damangse pun segera memastikan bahwa semua murid ujian telah keluar kepada security. Dan karena Mingse tak kunjung ia temui, Damangse pun segera memerintahkan seluruh anak buahnya untuk melakukan pencarian. Sesampainya di markas, Damangse dan Dainangse dikejutkan dengan tas Mingse yang ditemukan oleh Sasa. Di sana terdapat sebuah pesan dan foto Mingse yang sedang disandra para penculik dan menginginkan uang tembusan sebanyak 10 miliar rupiah. Dan jika Damangse tidak segera memberikannya, maka nama anaknya akan tinggal sebatas nama. Damangse pun mulai menerka-nerka siapa yang berani berbuat seperti ini padanya, karena dia tidak merasa ada saingan bisnis atau lawan di seluruh Cina. Seketika Damangse teringat dengan perkataan anak pertamanya, yaitu Jingse. Ia pun segera memerintahkan seluruh pasukannya untuk pergi ke titik koordinat yang ada di surat itu. Dan misi penyelamatan Tuan Muda pun akan segera dimulai. Namun ternyata Mingse bukanlah diculik, melainkan ini semua adalah rencana pribadinya. Hal ini Mingse lakukan karena melihat kondisi keluarganya semakin aneh. Oleh karena itu, ia sering menguji setiap orang yang ia temui di jalan. Ia perlahan mulai sadar bahwa hidupnya selama ini sudah diatur oleh seseorang yang tidak lain tidak bukan adalah ayahnya sendiri. Mingse mulai masuk perlahan ke dalam kamar orang tuanya dan di sana ia menemukan sebuah pintu rahasia. Ia pun segera menyusuri sampai ke markas rahasia Damangse. Di sana, Mingse melihat hal yang tak seharusnya ia tahu. Album foto Mingse dari kecil hingga perubahan tubuhnya dari anak gendut hingga menjadi pria sempurna seperti sekarang ini. Hal ini yang paling membuatnya sedih adalah saat Mingse tahu bahwa neneknya selama ini bukanlah nenek aslinya dan dia masih hidup sebagai karyawan ayahnya. Di sana, Sasa pun hanya bisa berkata maaf, saya hanya menuruti Big Boss. Mingse paham akan hal itu, bukan salah dari Sasa sendiri. Tak lama setelah itu, Damangse pun datang karena penyamarannya selama ini sudah terbongkar. Damangse langsung menjelaskan bahwa aslinya mereka adalah keluarga sultan kaya raya. Damangse pun juga mengatakan bahwa semua kekayaan ini akan diserahkan semuanya kepada Mingse. Karena ayahnya percaya Mingse sudah melalui kehidupan yang berat dan bertahan serta rendah hati. Maka dari itu, ayahnya percaya sepenuhnya bahwa Mingse lah yang layak untuk meneruskan semua bisnis ayahnya. Tapi ternyata Mingse tidak peduli dengan semua itu.
Mingse mengatakan bahwa ayahnya tidak mengerti apa yang sebenarnya dia inginkan, bahwa dia ingin mewujudkan mimpinya sendiri sebagai atlet. Dan Mingse juga tahu bahwa dokter yang memeriksanya dulu adalah karyawan ayahnya sendiri. Itulah yang membuat kekecewaan yang mendalam untuk ayahnya. Namun ayahnya mengatakan semua ini untuk kebaikan dan masa depan anak-anaknya. Akan tetapi Mingse pun langsung meminta maaf kepada Damangse dan Dainangse atau ibu dan ayahnya, lalu mengatakan bahwa saya harus pergi dan berjanji akan berjalan di atas kakiku sendiri. Beberapa tahun pun berlalu, ternyata Jingse bukan mau menculik dan menyakiti Mingse, melainkan dirinya bekerja sekeras-keras mungkin untuk bisa mewujudkan mimpinya mendaki gunung es. Tak hanya itu, kini Mingse telah menemukan jalannya sendiri. Ia kembali menekuni hobinya dan bakatnya, yaitu menjadi seorang atlet, dan bakatnya itu sangat didukung oleh sang kakak karena sebenarnya Jingse juga sangat menyayangi adiknya. Pada akhirnya Damangse pun hanya bisa menangis terharu. Ia dan istrinya tak menyangka ternyata usaha mereka selama ini tidak sia-sia. Walaupun anak-anaknya tidak ada yang meneruskan perusahaannya, melihat kedua anaknya bahagia dengan jalannya sendiri sudah lebih dari cukup. Dan sepertinya Damangse dan Dainangse akan membuat anak lagi untuk penerus bisnisnya. Akhirnya film pun telah usai. Ending yang cukup nyentrik ya. Menjadi orang tua memanglah pekerjaan yang paling susah. Terkadang tanpa sadar kita seringkali melukai hati mereka. Namun tanpa sadar juga mereka selalu mengusahakan hidup yang terbaik untuk kita. Ketidaksempurnaan orang tua harus kita maklumkan. Jika hidup kita tidak seindah keluarga lainnya, maka syukurilah. Jika hidup kita terlalu berat dan pedih, maka berusahalah. Jangan pernah salahkan orang tuamu. Ketika keadaan hidupmu semakin sulit, mereka telah melakukan yang terbaik yang bisa mereka lakukan untukmu. Dan ketahuilah bahwa mereka juga baru pertama kali menjadi orang tua. Cerita film ini mengingatkan saya kepada diri saya sendiri ya, dimana saya sering lupa kalau orang tua saya juga berusaha keras untuk memperjuangkan saya sampai umur saya saat ini ya teman-teman. Jadi kadang sewaktu kecil dan beranjak dewasa saya lontarkan kepada orang tua saya itu sikap dan attitude yang kurang baik ya teman-teman. Padahal kita harus tahu bahwa mereka selalu berusaha untuk menyediakan nasi, lauk di atas meja setiap pagi, siang, saat kita pulang sekolah atau kuliah, kemudian malam. Mereka selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik buat kita. Namun kita jarang sekali untuk mengetahui perasaan mereka. Mereka tidak pernah mengeluh, mereka tidak pernah tahu rasa sakit apapun. Dan sebenarnya kita yang kurang responsibility akan hal itu. Jadi apalagi sekarang saya sudah berusaha sendiri. Cuman nggak masalah, hidup harus tetap jalan dan harus dijalani. Saya mau bilang buat teman-teman, berterima kasihlah kepada kedua orang tua kalian kalau masih ada. Dan kalau yang sudah dipanggil Sang Kuasa lebih dulu, doakan mereka di setiap sujudmu dan lantunkan doa terindah buat mereka. Saya mengucapkan terima kasih banyak buat orang tua saya yang melahirkan saya dan membesarkan saya serta memberikan yang terbaik. Semoga saya bisa memberikan yang terbaik juga buat anak saya kelak. Thank you, ma'am.
semoga panjang umurmu. Dan buat teman-teman, thank you untuk support kalian. Selalu dukung channel ini teman-teman, karena teman-teman juga harus tahu bahwa sebagian penghasilan dari channel ini akan kita sumbangkan kepada orang-orang yang tidak beruntung. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya mengingatkan kembali untuk menonton video film aslinya ya, untuk mendukung industri perfilman. Saya Papa J undur diri. Thank you for watching. Bye bye.